Jadi saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba kan. Itu kan perlakuan yang super khusus kan. Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah Dr. Tifa mengungkap kronologi penangkapannya oleh aparat kepolisian. Tifauziah Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa menyebut dirinya dicegat saat hendak mengikuti ujian disertasi secara daring pada Jumat, 19 Juni 2026. Dr. Tifa mengatakan peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya akan meninggalkan apartemen menuju agenda akademiknya. Ia mengaku mobil yang ditumpanginya tidak dapat keluar dari area parkir bawah tanah karena akses tersebut telah dihalangi sejumlah kendaraan yang diduga berkaitan dengan proses penangkapannya. Dalam keterangannya, Dr. Tifa mengungkap adanya beberapa kendaraan yang berada di sekitar apartemen saat kejadian. Ia juga menceritakan percakapannya dengan penyidik, termasuk pertanyaan terkait kewajiban wajib lapor yang disebut menjadi salah satu bagian dari proses hukum terhadap dirinya. Failing saya menyatakan, ini dia harinya. Karena failing saya ini pasti polisi, kata Dr. Tifa dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juni 2026. Menurutnya, terdapat 4 kendaraan yang terlibat dalam operasi tersebut, terdiri dari 2 mobil yang berada di area basement dan 2 kendaraan lain yang siaga di area lobi apartemen. Saat bertemu dengan penyidik, Dr. Tifa mengaku sempat ditanya mengenai ketidakhadirannya dalam agenda wajib lapor. Mereka menyapa, "Selamat pagi Dr. Tifa, gimana dok kok enggak wajib lapor?" Saya jawab, "Enggak wajib lapor gimana? Saya ini habis ujian rencananya mau ke Polda," ujarnya. Penyidik kemudian menyerahkan surat penangkapan kepada Dr. Tifa. Namun, ia memilih tidak menandatangani dokumen tersebut karena berpegang pada penjelasan kuasa hukumnya mengenai tahapan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Menurut pemahamannya, seharusnya ada pemanggilan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan perkara dilakukan. Karena itu, ia meminta agar proses administrasi penangkapan menunggu kedatangan tim kuasa hukumnya. Dr. Tifa mengaku sempat mempertanyakan alasan penangkapannya pada pagi hari tersebut. Namun, menurut dia, penyidik tidak memberikan penjelasan rinci selain menyebut tindakan itu dilakukan atas perintah atasan. Di tengah proses tersebut, ia meminta agar tetap diperbolehkan mengikuti ujian disertasi yang telah dijadwalkan. "Saya tegaskan, saya mau ikut kalian tapi dengan catatan saya harus dapat fasilitas tempat untuk ujian di sana," kata Tifa. Permintaan itu kemudian disetujui. Ia juga meminta anak-anaknya diizinkan mendampinginya selama ujian berlangsung sebagai dukungan moral. Menurut Tifa, permintaan tersebut dipenuhi penyidik, meski tim kuasa hukumnya tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian. Ia mengaku tetap berada dalam pengawasan aparat kepolisian sejak pagi hingga ujian selesai menjelang siang hari. Saya tidak makan dan sudah terlanjur GERD saya keluar. Akhirnya sudah kena ke apeks jantung, sakitnya luar biasa. Saya maunya jalan, saya maunya lari, tapi dokter yang tidak mengizinkan. Bahkan ketika saya bangkit untuk jalan, ternyata memang betul-betul nggak bisa. Anak saya yang menggendong saya ke kursi roda, cuma ada drama. Ngapain sih? Sudah terlalu banyak drama. Dari pagi, ngapain lagi saya bikin drama? Yang butuh drama kan polisi, bukan saya ya. Untuk perlakuan khusus berarti nggak ada ya? Perlakuan khusus seperti apa? Dari misalnya? mulai penangkapan kan tadi dokter cerita seperti kok gini ya, gitu banyak kejanggalan gitu. Berarti untuk seorang dokter pun tidak ada perlakuan khusus ya? Ya malah khusus sekali kan. Jadi saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba kan. Itu kan perlakuan yang super khusus kan. Harusnya itu kan saya juga tanya. Kalau sampai nanti P21 kan sudah konsul sama advokat saya kan. Itu kalau P21 tuh nanti prosedurnya gimana sih dok? Nanti kita disurati, ya kemudian nanti kita akan datang ke Polda atau ke Kejaksaan nanti didampingi oleh advokat. Ya udah kita datang baik-baik ya, saya siap aja kapan. Gak perlu harus bikin drama-drama seperti itu. Yang suka drama kan polisi nih, bukan saya. Jadi perlakuan khusus justru super khusus, ya karena ya itu tangkap paksa ini suratnya buktinya nih. Jemput paksa coba kan, penjemputan paksa atau penangkapan itu kan terjadi pada orang yang berniat melarikan diri,
menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif gitu kan ya, mengulangi perbuatan. Saya sama sekali belum pernah melakukan ini dan sebagainya. Sangat kooperatif. Ya, silakan. Sebentar, ini saya tambahkan ya.